Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, terdiri dari Riris Atifah dengan NPM 1910104043, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104045, Indri Adinda Asa dengan NPM 1910104047, dan Umi Kulsum dengan NPM 1910104053. Pada pertemuan tata kelola perusahaan ini kami akan membahas mengenai GCG dan sumber daya manusia. Materi yang pertama yaitu manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sistem manajemen sumber daya manusia yang banyak digunakan adalah manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau competency-based human resources management. Pengelolaan SDM perlu dilakukan evaluasi internal dan eksternal. SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip good corporate governance agar dapat mempertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal. Prinsip GCG dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menghindari adanya diskriminasi yang bersifat objektif agar mendorong karyawan meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan potensinya. Prinsip kedua, prinsip keterbukaan. Artinya, setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Prinsip ketiga, prinsip pengungkapan. Artinya, segala informasi kebijakan yang ditetapkan dapat diakses dan diketahui oleh karyawan dan tidak bersifat pribadi. Prinsip keempat yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip ini yaitu segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, stakeholder, dan publik. Manfaat pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip GCG. 1. Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajemen. 2. Kinerja perusahaan meningkat karena karyawan lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. 3. Terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan perusahaan. 4. Daya saing perusahaan meningkat karena memiliki karyawan yang andal dan profesional. Baik, saya Indri Adinda dengan NPM 1910104047 akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan fakta integritas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fakta integritas? Fakta integritas merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi Good Corporate Governance atau GCG di perusahaan. Nah, fakta integritas ini berisi komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindarkan diri dari konflik kepentingan, anti KKN, serta anti suap. Yang berikutnya yaitu modul fakta integritas. Nah, modul fakta integritas ini digunakan untuk memudahkan implementasi dalam aktivitas operasional perusahaan, di mana modul tersebut merupakan panduan terperinci yang berisi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan atau manajemen perusahaan. Modul tersebut juga mengatur penghargaan atau reward yang diberikan terhadap karyawan atau pegawai yang berprestasi, berikut sanksi atau punishment yang harus dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap fakta integritas. Nah, implementasi fakta integritas ini dimulai dari jajaran top manajemen, kemudian ke aparat di bawah direksi sampai level yang paling bawah. Selanjutnya yaitu manfaat fakta integritas. Adapun manfaat fakta integritas sebagai berikut. Yang pertama, mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, meningkatnya kinerja organisasi atau perusahaan yang ditunjukkan dengan pencapaian KPI atau Key Performance Indicator yang memuaskan. Ketiga, menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang kondusif.
Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan dan jika perusahaan tersebut go publik, maka harga sahamnya akan meningkat. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, citra atau image positif perusahaan di mata publik akan meningkat. Pembahasan berikutnya yaitu sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Nah, langsung saja yang dimaksud dengan serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh, baik perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya mengenai serikat pekerja versus manajemen. Banyaknya pekerja yang berunjuk rasa terhadap manajemen perusahaan. Hal tersebut terjadi karena sering timbulnya konflik antara manajemen dengan serikat pekerja yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik. Selain itu disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Perusahaan dengan serikat pekerja yang sering berunjuk rasa dapat dipastikan proses produksi atau aktivitas usahanya menjadi terganggu apabila masing-masing pihak saling memaksa dan tidak mau mengambil jalan tengah dengan bermusyawarah, maka sulit untuk terjadi kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak. Manajemen perusahaan hendaknya memperlakukan karyawan secara adil dan proporsional serta dapat menghindarkan diri dari sikap arogansi kekuasaan semata. Selanjutnya perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Serikat pekerja dan manajemen perusahaan perlu melakukan musyawarah dalam menyusun PKB dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan dan dinamis sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKB dimaksud sebagai wujud kemitraan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perusahaan sebagai implementasi prinsip-prinsip GCG. Sinergi serikat pekerja dengan manajemen. Sinergi antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan sangat diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif dalam suatu perusahaan. Sinergi ditunjukkan dengan sikap saling menghargai serta kerjasama dalam segala hal. Manajemen perusahaan hendaknya memandang serikat pekerja sebagai human capital dan mitra dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Sebaliknya, serikat pekerja hendaknya dapat memposisikan diri sebagai partner yang baik dan selalu bahu-membahu dengan manajemen perusahaan untuk mencapai kejayaan perusahaan. Salah satu solusi untuk memperkuat sinergi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja bagi perusahaan yang sudah go public adalah dengan pemberian kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham melalui Employee Stock Ownership Program atau ESOSP. Karyawan yang memiliki saham perusahaannya biasanya akan lebih concern terhadap kemajuan perusahaan. Selanjutnya, manfaat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja memegang peranan penting dalam implementasi GCG di perusahaan. Tanpa dukungan penuh dari serikat pekerja, maka implementasi GCG di perusahaan akan mengalami kesulitan, bahkan timbul kegagalan. Serikat pekerja dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan etika bisnis.
Manajemen dapat mengikutsertakan serikat pekerja dalam pengawasan implementasi GCG di perusahaan agar tidak kehilangan arah dan tujuan semula. Semoga melalui sinergi antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan, GCG dapat mewujudkan dan bukan hanya sekedar slogan saja. Baik, saya Riris Atifah akan melanjutkan presentasi mengenai Corruption Perception Index atau yang disingkat dengan CPI. CPI diterbitkan oleh Organisasi Transparansi Internasional pada tahun 1995 yang setiap tahun melaporkan peringkat negara sesuai dengan skor CPI yang diperoleh. CPI ini merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik. CPI direpresentasikan dalam skor dengan rentang 0 sampai 100. Skor 0 sangat korup dan skor 100 bersih dari korupsi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu peluang. Implementasi GCG telah menjadi isu sentral di kalangan publik di Indonesia. Respon pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, perusahaan go publik sangat positif atas upaya mewujudkan GCG. Konsep GCG tidak hanya penting untuk CEO, namun juga karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat. GCG bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis. Namun, komitmen perusahaan terhadap implementasi prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Implementasi prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat, termasuk kepercayaan dari investor terhadap perusahaannya. Implementasi GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi manajemen dan karyawan, namun juga stakeholder dan berbagai pihak terkait seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Untuk poin yang ketiga yaitu tantangan. Implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top manajemen serta dewan komisaris. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja, sehingga tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam praktiknya, implementasi GCG di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang sulit diatasi dengan tepat dan cepat. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertentangan dengan prinsip GCG. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG dapat ditinggalkan oleh investor, kurang dihargai di masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan penilaian perusahaan tersebut melanggar hukum. Namun sebaliknya, perusahaan yang mengimplementasikan GCG dapat menciptakan value bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, dan lebih diminati investor sehingga berdampak bagi kelangsungan usaha perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.